Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih merasa kayak tenggelam gitu ya? Banyak banget informasi tapi Anda harus cepet-cepet tahu mana yang beneran penting buat langkah selanjutnya. Nah, ini tantangan umum banget ya di dunia yang serba cepat kayak sekarang. Oke, hari ini kita mau coba bedah tuntas nih. Disiplin pertama dari 6 disiplin pemikiran strategis yang ada di sumber kita. Disiplin pengenalan pola. Ini tuh kemampuan dasar banget buat melihat keteraturan dan apa sih yang signifikan di tengah lingkungan bisnis yang seringkali, yaitu tadi, kompleks, tidak pasti, volatil, dan ambigu. Atau kita singkat CUVA ya. Alin yang udah biasa kita lihat ya, dalam konteks strategi, ini lebih ke gimana kita mengidentifikasi ancaman sama peluang krusial yang mungkin orang lain nggak lihat. Ini jadi fondasi banget sih buat bisa gerak cepat dan efektif. Nanti kita lihat deh, kenapa ini penting, gimana cara kerjanya di otak, apa aja batasannya, dan nah ini yang paling penting, gimana Anda bisa ngelatih kemampuan ini. Fokus kita murni dari bab 1 sumber Anda ya. Sip. Oke, mari kita bongkar pelan-pelan. Kenapa sih pengenalan pola ini krusial banget? Di bab 1 ini ditekankan kalau ini tuh intinya siklus kenali, prioritaskan, mobilisasi. RPM gitu ya. Kalau kita nggak bisa kenali pola pentingnya, ya gimana mau prioritaskan dan mobilisasi sumber daya dengan benar kan? Tepat. Contoh bagus di situ kan Gene Woods ya, di Carolinas Healthcare System, sekarang Atrium Health. Dia lihat tuh polanya laba turun. Regulasi nggak jelas. Ada pemain baru masuk. Wah, ini tanda-tanda bakal ada konsolidasi industri kesehatan nih. Nah, dia gerak cepat. Pas pemimpin lain masih, ya gitu deh, sibuk sama urusan harian. Kemampuan dia nangkep pola ini yang bikin dia punya keunggulan strategis. Jadi, wawasan itu emang kekuatan ya. Keren banget ya, bisa punya foresight kayak gitu. Terus, gimana sih sebenarnya ini bekerja di otak kita? Sumbernya bilang, ini soal mencocokkan apa yang kita amati sama pola di memori jangka panjang kita ya. Model mental gitu. Ada hubungannya juga sama dua sistem berpikir yang dipopulerkan Daniel Kahneman itu kan? Iya, betul. Ada sistem satu yang kerjanya cepat, otomatis, intuitif, tapi yaitu gampang kena bias. Terus ada sistem dua yang lebih lambat, analitis, butuh usaha sadar. Nah, pengenalan pola strategis yang efektif itu sangat bergantung pada pengembangan dan penggunaan sistem dua ini. Jadi kita bisa analisis situasi yang rumit atau nggak biasa, sekaligus ngecek lagi intuisi dari sistem satu tadi. Proses kayak priming, di mana satu pikiran mancing ide lain yang terkait, itu juga ikut berperan mempercepat respons kita. Oke. Jadi sistem satu buat kecepatan, tapi tadi disebut gampang kena bias. Ini kayaknya bisa jadi masalah besar ya. Apa aja sih batasan utamanya yang perlu kita waspadai menurut bab 1 ini? Nah, ini dia poin pentingnya. Ada beberapa jebakan. Pertama, jelas, keterbatasan perhatian. Kita kan nggak mungkin merhatiin semuanya sekaligus. Ingat nggak eksperimen gorila tak terlihat yang terkenal itu? Oh iya. Yang orang disuruh fokus ngitung operan bola basket, terus nggak sadar ada orang pakai kostum gorila lewat di tengah-tengah itu kan? Persis. Itu nunjukin gimana fokus ke satu hal bisa bikin kita buta sama hal lain yang sebenarnya jelas banget ada di depan mata. Terus yang kedua, dan ini penting banget, adalah bias kognitif. Otak kita tuh punya kecenderungan ngambil jalan pintas, tapi kadang malah menyesatkan. Sumber ini nyebutin beberapa nih. Ada bias konfirmasi, jadi kita cenderung nyari atau ingat info yang dukung apa yang udah kita percaya aja. Wah, itu bahaya tuh. Jadi kayak nyari pembenaran terus ya? Betul. Terus ada lagi narrative trap. Ini kita kayak bikin cerita sebab akibat sendiri, padahal mungkin polanya nggak ada atau cuma kebetulan aja. Yang narrative trap ini kayaknya sering banget ya kejadian di analisis bisnis gitu. Bisa bikin keputusan fatal berdasarkan cerita yang kita karang sendiri. Ada bias lain lagi. Masih ada, misalnya halo effect. Jadi satu kesan bagus atau jelek di awal itu bisa nular ke penilaian kita secara keseluruhan. Terus sunk cost fallacy. Ini yang sering bikin kita susah berhenti dari proyek gagal, cuma karena udah terlanjur keluar banyak duit atau waktu. Oh, jadi kayak sayang udah sejauh ini gitu ya? Padahal mungkin lebih baik stop. Iya, persis. Dan terakhir ada self-serving bias. Kalau gagal, nyalahin faktor luar. Tapi kalau sukses, wah itu karena usaha keras diri sendiri. Semua bias ini bisa bikin kita jadi salah baca pola yang sebenarnya. Oke. Banyak juga ya jebakannya. Terus gimana dong solusinya? Biar kita bisa lebih jago gitu ngenalin pola dengan lebih akurat. Ada caranya nggak? Ada dong.
Kabar baiknya, ini kan disebut disiplin ya, artinya bisa dilatih. Bab 1 ini ngasih beberapa cara praktis. Pertama, lakukan immersion. Maksudnya, ya benar-benar tenggelamkan diri Anda di bidang yang penting buat Anda. Butuh waktu sih, istilahnya shock time, buat bangun model mental yang kuat. Jadi nggak bisa instan ya, harus sabar mendalami. Betul. Terus belajar dari pakar. Amati, ajak diskusi orang-orang yang udah jago ngenalin pola di bidangnya. Gimana sih cara mereka mikir? Lalu kembangkan rasa ingin tahu. Jangan berhenti nanya kenapa. Cari info dari banyak sumber. Kayak Fred Smith dari FedEx itu kan, katanya dia tiap hari baca berjam-jam macam-macam bahan bacaan. Rasa ingin tahu ini kayaknya kunci ya. Terus apa lagi? Bisa juga pakai analisis studi kasus dan simulasi. Ini cara aman buat ketemu banyak skenario beda dan belajar ngenalin pola tanpa risiko di dunia nyata. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, cari feedback. Minta umpan balik yang jujur dan terstruktur soal keputusan-keputusan Anda. Ini bantu banget buat kalibrasi model mental kita dan sadar sama bias kita sendiri. Oke, jadi kesimpulannya nih, pengenalan pola ini kayak otot strategis ya, fundamental tapi kuat banget. Langkah awal yang penting banget di siklus RPM tadi, biar kita bisa lihat mana sinyal penting di tengah semua kebisingan informasi. Tepat sekali. Dan buat Anda para pendengar, nggak disiplin ini artinya ya ningkatin kemampuan Anda buat nangkep situasi kompleks lebih cepat, bikin keputusan lebih cerdas, dan antisipasi perubahan ke depan. Ingat ya, ini bukan soal bakat doang, tapi soal latihan yang disengaja dan konsisten. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Nyambung dari obrolan kita tadi. Mengingat, kita semua ini gampang banget kena bias kognitif dan perhatian kita terbatas, gimana caranya Anda bisa secara proaktif gitu ya, ngerancang sistem atau kebiasaan buat diri sendiri atau buat tim Anda biar lebih mungkin nangkap pola-pola krusial yang kalau nggak gitu bisa aja kelewat begitu saja. Wah, nggak kerasa udah di penghujung pembahasan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.